Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bimaradih. Puja puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Sahabat Zakat TV yang saya muliakan. Bertemu kembali bersama saya Ustadz Aidil Rahman dalam program Wase. Mudah-mudahan dalam acara kali ini memberikan keberkahan, memberikan karamah, memberikan kemuliaan, memberikan nikmat kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita khususnya yang mendengarkan mudah-mudahan selalu tercurahkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kali ini saya akan membahas satu tema ataupun judul yang bertemakan yaitu syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kali ini yang insyaallah maupun ya yang melihat ataupun yang menghadiri acara ini dalam program Wase, dalam artian kehidupan kita ini pasti dilandasi dengan keadaan yang sangat bangga, yang sangat rumit, yang sangat pusing, ataupun yang sangat enak dan mengenakan. Kenapa sebabnya? Kehidupan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu anugerah kenikmatan kepada kita. Pertama, kita dijadikan sebagai manusia yang sempurna makhluk Allah Subhanahu wa taala dari selainnya makhluk-makhluk Allah yang lain. Kenapa sebabnya? Sebabnya jikalau andai kata kita tidak mensyukuri atas kehidupan kita yang sekarang ini, yang sudah enak, yang sehat, ya, insya Allah harus kita syukuri dan wajib kita syukuri. Kenapa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, jika engkau bersyukur atas nikmatku kata Allah, pasti aku akan menambahkan nikmatku kepadanya. Dan sebaliknya, jikalau andai kata engkau tidak bersyukur ataupun kufur atas nikmatku, pasti aku akan memberikan siksaan yang sangat amat pedih kepada orang-orang yang tidak bersyukur kepadanya ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Zakat TV rahimakumullah. Intinya kehidupan yang sekarang harus kita jadikan satu momentum kehidupan yang sangat amat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti mana? Kehidupan yang sekarang ini kita sehari-hari dapat makan, dapat minum, dapat bermain, dan sebagainya dan sebagainya. Intinya jangan sekadar itu saja. Laksanakanlah semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melaksanakan sholat, melaksanakan zakat bila nisab, bila mampu, melaksanakan munggah haji bila mana mampu. Laksanakanlah seperti itu. Intinya hadirin sekalian, tanda kita bersyukur kepada Allah adalah kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus bertakwa kepada Allah dalam artian imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Menuruti apa semua perintah-perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Zakat TV rahimakumullah. Dan kita jangan coba-coba menghitung nikmat Allah. Karena apa? Karena
Kalau kita mencoba-coba menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, jelas tidak akan terhitung. Kenapa sebabnya? Walaupun di zaman sekarang zaman serba canggih, zaman komputer, zaman internet, zaman satelit, harus menghitung nikmat Allah, jelas tidak akan terhitung. Kenapa sebabnya? Sebab Allah Subhanahu wa taala tegas menggariskan di ayat suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayah. Maknanya wallahu a'lam bimuradi. Kata Allah, jikalau hendak engkau menghitung semua nikmat-nikmat Allah, kenikmatan dari aku, kata Allah, pasti la tuhsuha, tidak akan terhitung olehmu. Karena apa? Karena jikalau andai kata kita menghitung semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, jelas tidak akan terhitung. Kata Allah, jikalau kita ingin menghitung ke semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tolong hitunglah daun-daunan yang ada di muka bumi ini. Jelas tidak akan terhitung. Tidak mampu. Kalau Anda tidak mampu menghitung semua dedaunan yang ada di muka bumi ini, tolong hitung pasir. Dari pertama pasir yang terbesar, yang tergede, sampai pasir yang terkecil. Dari pertama daun-daunan yang terbesar sampai yang terkecil. Itulah. Hadirin sahabat Zakat TV, rahimakumullah, jangan kemana-mana dulu. Tunggu saya sesaat lagi tetap di Zakat TV. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya untuk meneruskan tema yang tadi belum selesai. Hadirin, kembali, nikmat Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri dan wajib kita syukuri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat dan memberikan nikmat kepada kita tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kenikmatan, menciptakan nikmat Allah itu tidak banyak, cuman 100 nikmat saja. Kok sedikit amat? Ya jelas memang sedikit. Coba kita bayangkan, menurut keterangan daripada ulama dan dari keterangan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nikmat 100 nikmat. Yang satu nikmat diturunkan ke muka bumi dari pertama zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Allah Muhammad SAW. Satu nikmat. Sisanya kemana? Sisanya yang 99 nikmat itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di surga. Bayangkan hadirin, nikmat yang satu saja dari pertama zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sampai ke kita, tidak habis-habisnya itu nikmat kita nikmati. Saking banyaknya nikmat, apalagi yang 99 nikmat nanti. Masya Allah. Apakah Anda ingin menikmati? Apakah Anda ingin mendapatkan nikmat yang 99 itu? Jawabannya adalah ada di hati Anda masing-masing. Ada di hati nurani Anda masing-masing. Jikalau Anda ingin mendapatkan nikmat yang 99 nikmat itu di surga, jalankan semua perintahan Allah. Dan jangan lupa bersyukur atas apa kenikmatan dari Allah. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yang sekarang. Sekarang zaman hujan, hujan terus. Musim kemarau, kemarau terus. Tidak ada syukur-syukurnya kita. Kenapa sebabnya? Ya memang alami. Sifat manusia yang seperti itu. Inginnya bertambah, tidak ingin berkurang. Inginnya selalu enak terus.
tidak ingin tidak enak. Pasti ingin selalu enak. Ingat saudara, kehidupan ini seperti roda yang berputar. Kadang hari ini kita tersenyum, siapa tahu besok kita menangis. Di hari ini kita menangis, galau, siapa tahu besok kemudian kita beruntung. Intinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku wala takfurun, dan janganlah engkau kufur atas nikmatku kepada Allah. Intinya hadirin sekalian, sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama bersyukur. Walaupun kita diberikan oleh manusia segumpal daging, seliter beras, harus kita syukuri. Jangan ngasihnya seliter lagi. Tanda orang tidak syukur. 1.000 lagi ngasihnya. 10.000 lagi, 10 lagi. Jangan. Harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan rizki yang segini, yang 10.000 rupiah, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah dan bisa dimakan oleh saya dan berserta anak istri saya. Hadirin sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan terus berputus asa atas semua kerugian dari hasil dagang, kerugian dari hasil tani. Harus kita benar-benar syukuri. Kenapa? Sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam ayat suci Al-Quran, wala tai'asu min rahmatillah wala tai'asu min rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus asa adalah dosa, putus cinta adalah biasa. Begitu katanya. Kenapa sebabnya? Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW harus selalu mengingat Allah. Karena mengingat Allah, hidup kita akan tenang. Keadaan kita akan tidak galau, pasti akan selalu enak, akan selalu tentram, mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Haruslah kita menjadi jiwa yang tenang, mutmainnah, tumakninah, tentram jiwa, enak hati, tidak galau, tidak pusing, tidak ribet. Jadilah kehidupan ini jangan dijadikan ribet ataupun riuh. Jadikanlah kehidupan kita ini yang sangat mengenakan. Sahabat Zakat TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi jangan kemana-mana, tetap di Zakat TV. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang saya hormati dan mudah-mudahan oleh Allah dimuliakan. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah Anda tidak meninggalkan tempat Anda. Yang Alhamdulillah sekarang Anda masih tetap online ya. Masih tetap melihat saya dengan sangat amat gemetar karena Anda baru melihat saya. Hadirin sahabat Zakat TV rahimakumullah. Kita kembali ke tema yang belum selesai. Tadi saya sudah menyampaikan, berputus asa adalah dosa, putus cinta adalah biasa. Karena apa? Karena kalau orang suka berputus asa, kehidupannya tidak akan tenang. Kehidupannya pasti selalu amat sangat galau. Kenapa? Karena hidupnya jauh dari Allah, jauh dari pengajian, jauh dari tausiah-tausiah ulama. Dan artinya
dalam kehidupan ini kita jangan sampai jauh daripada pengajian, daripada tausiah ulama, daripada kita harus merintis kehidupan kita. Dari situ kita mendapatkan tema, kita mendapatkan ilmu dari ulama dan harus diaplikasikan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah atas apa semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nasihat-nasihat daripada alim ulama, kita pasti bisa berpikir apakah kehidupan kita akan sampai sini saja, apa akan lanjut. Ingat saudara, kehidupan tidak akan selamanya. Kehidupan tidak ada yang abadi. Karena yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita selaku umat manusia wajib kita bersyukur dan mensyukuri apa dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Zakat TV rahimakumullah. Dari awal sampai akhir, pertama saya membicarakan ayat yang pertama, yaitu ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, kalau orang tidak bersyukur kepada Allah, pasti orang itu akan mendapatkan azab, siksaan yang sangat amat pedih bagi orang yang tidak bersyukur dan kufur atas nikmatnya. Yang kedua, ayat Allah menjelaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita sengaja ingin menghitung semua kenikmatan dari Allah, jelas tidak akan terhitung. Walaupun di alam dunia ini, di muka bumi ini, semua pepohonan dijadikan pulpennya, semua air yang ada di muka bumi dijadikan tintanya. Supaya pikir apa? Supaya menuliskan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jelas tidak akan terhitung, jelas tidak akan tertulis. Semua pepohonan dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke tidak akan terhitung. Kenapa sebabnya? Allah telah menggariskan ayat tersebut. Jadi intinya kita selaku umat manusia harus tetap sangat bersyukur, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita yang sekarang. Kenapa sebabnya? Kalau kita melihat ke atas, pasti kehidupan kita tidak akan henti-hentinya, kita akan selalu ingin mengharapkan hayalan-hayalan yang tidak karuan. Tapi kalau kita melihat ke bawah, pasti kita akan merasa rendah diri. Oh, Masya Allah, saya itu seperti ini, saya itu seperti ini gini. Insya Allah tidak akan kita menghayal yang jauh-jauh. Menghayal boleh saja. Kenapa tidak boleh menghayal? Menghayal kita punya kapal 10 tidak apa-apa. Menghayal ini tidak apa-apa. Asalkan kita harus selalu ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu hadirin sekalian. Makanya kita selaku umat Nabi Muhammad SAW harus selalu rajin melaksanakan ibadah, harus selalu rajin melaksanakan pengajian, mendengarkan tausiah ulama, nasihat-nasihat para kiai dan para ustadz. Karena dengan mendengarkan semua itu, kita insya Allah akan dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kesimpulannya itu tersebut. Intinya hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat Zakat TV, jangan kita merasa diri kita itu kuat. Jangan merasa diri kita itu hebat. Jangan merasa diri kita itu lebih dari segala-galanya. Karena ingat bung, di atas langit masih ada langit. Di atas pundak masih ada telinga, masih ada kepala. Dalam arti kehidupan kita yang sekarang ini, jalani dengan sungguh-sungguh. Jalani dengan penuh rahmat Allah. Jalani dengan kebahagiaan hati. Intinya tentram jiwa, enak hati, tidak sombong dan tidak karuan. Intinya hadirin sekalian, mudah-mudahan kita yang mendengarkan khususnya dan kita melihat ya dari program Wase ini, ya mudah-mudahan kita dijadikan umat manusia yang selalu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan suatu apapun dan tidak meninggalkan kekurangan apapun, dan kita selalu bersyukur kepada Allah dalam arti melaksanakan semua perintah-perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan tersebut intinya kita
jangan melihat ke depan, ya. Jangan melihat ke belakang, terus ke depan, ya. Karena kita akan kalau melihat ke depan, pasti kita akan menemukan satu motivasi dalam kehidupan kita. Intinya tinggalkanlah kelakuan-kelakuan yang tidak baik di masa lalu. Kalau yang sekarang, jalan yang sekarang, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian kita membenahi diri kita dan kita melupakan kehidupan-kehidupan kita yang lalu dan suram. Hadirin rahimakumullah, intinya sekian saja dari saya. Mudah-mudahan semua yang kita dengarkan kita ambil hikmahnya, ya. Intinya saya bukan manusia sempurna, tapi saya belajar untuk menjadi orang yang sempurna. Kita tidak pandai, tapi kita belajar untuk pandai. Intinya seperti itu sahabat Zakat TV. Mudah-mudahan kita akan bertemu di gelombang yang sama, di acara yang sama, tetap bersama Ustadz Abdurrahman. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.